Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jadi saya berusaha untuk menjaga supaya CV Maharani ini tetap bisa apa ya eksis gitu ya, yang kita namakan sustainability atau berkelanjutan. Caranya bagaimana ya dengan mengikuti zaman, mengikuti perubahan dan kita menjadi dinamis gitu ya, sesuai dengan keadaannya, situasinya apa, situasinya lagi krismon, situasinya lagi sulit, misalnya, atau situasinya lagi banyak ekspor, banyak barang yang diperlukan, nah itu kita beradaptasi selalu. Jadi awalnya adalah Maharani Silver, kemudian tahun 2006 Pak Aseng bersama Pak Sony, paman saya, merintis diadakannya divisi craft ya, divisi kerajinan, yang mana kita menawarkan produk-produk perajin patung, terus kemudian batok kelapa, terus kemudian juga kerajinan perak, terus kerajinan bead-bead fashion aksesoris, batik, dan sebagainya. Next, Mbak. Kemudian di tahun 2016 saya merintis juga Manika. Nah, ini adalah toko yang dulu ya, yang ayah saya punya di Jalan Raya Kute. Tokonya seperti ini, jualannya macam-macam ya. Istilahnya kerajinan Bali lah gitu. Dulu masih belum ada Krishna oleh-oleh, belum ada apa namanya toko-toko oleh-oleh yang lain juga tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah banyak ya. Next, Mbak. Jadi kita jualannya banyak berdasarkan apa aja yang tukang bisa bikin. Nah, tahun 2011 itu saya mengikuti ekspor coaching program waktu itu bersama dengan Bedo dan CPI. CPI itu adalah kementerian dari Belanda yang mengurusi impor dari negara berkembang. Jadi mereka ingin mengajari kita bagaimana cara ekspor supaya item-item yang kita kirim ke Eropa itu sesuai dengan permintaan mereka dan spesifikasinya juga sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, saya belajar itu ekspor coaching program selama 1 tahun. Jadi setiap 2 bulan ada narasumber yang datang dari Belanda. Terus kemudian kita juga ada PR-PR. Nah, itu uh, berakhir dengan pameran di Vietnam ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mengikuti ekspor coaching program atau misalnya pelatihan ekspor berakhir dengan business matching dan sebagainya, kita berakhir dengan pameran di Vietnam waktu itu. Nah, Pak, untuk menuju pameran di Vietnam ini tentunya dalam proses 1 tahun itu kita diberikan cara dibimbing untuk mengembangkan produk sehingga itu sesuai dengan market ekspor dan sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, apa yang Maharani bisa itu karena kita bekerja dengan tukang-tukang batu ya untuk perhiasan. Jadi kita mengembangkan batu-batu dan kerang yang biasanya digunakan untuk perhiasan itu kita gunakan untuk home decor gitu. Jadi mungkin size-nya berubah, bentuknya berubah, tapi masih dalam tahap yang kecil-kecil yang bisa dimanfaatkan dan mempunyai estetika. Jadi ini pengalaman pertama saya, ini di Vietnam, saya ketemu dengan Alina ini, kemudian mereka ke Bali karena mereka belum pernah bisnis dengan Indonesia. Waktu itu ada 2 vendor yang potensial untuk bekerja sama dengan dia. Jadi datanglah dia ke Indonesia Oktober itu bersama dengan temannya. Dan kita mendevelop produk seperti yang Bapak Ibu lihat terdapat di katalog di bawahnya. Jadi setelah dia memberikan katalog itu, saya baru menyadari bahwa oh ternyata barangnya ini kalau sudah digabung-gabung dengan yang lain jadi kelihatan lebih bagus gitu. Itu yang saya alami. Gitu. Next, Mbak. Nah, berikutnya saya mengembangkan juga waktu itu di tahun 2013 ya sebenarnya
bisnis silver itu nggak seperti dulu lagi gitu. Bisnis silver itu mempunyai banyak kendala waktu itu. Salah satunya adalah bahan bakunya naik. Jadi harga silver, harga emas itu kan berfluktuasi ya. Sehingga waktu itu harga silver naik luar biasa dan kita kesulitan untuk menjual atau memasarkan karena tamu-tamu itu lebih banyak membeli dari Thailand. Kenapa? Karena kalau di Thailand mereka belanjanya itu hanya diukur berdasarkan gram, tidak diukur berdasarkan tingkat kesulitan masing-masing item. Sedangkan kalau di Bali mereka mungkin yang plungker-plungker atau yang ada kombinasi apa menjadi lebih mahal, yang biasa menjadi lebih murah gitu. Jadi eh, itu kita jadi kalah bersaing dan karena mereka menggunakan mesin semua otomatis kualitas dan lainnya itu sangat konsisten dan sangat standar gitu. Nah, menghadapi itu eh, karena kita punyanya tukang emas, tukang perak, tukang batu, saya berinisiatif untuk di tahun 2015 akhir itu saya ingin eh, kita tetap mengembangkan perhiasan, tapi berdasarkan pengalaman harga silver naik itu kita nggak lagi mengambil bahannya silver, tapi kita mengambil bahannya kuningan. Nah, untuk itu kita memerlukan identitas baru, identitas produk yang menurut saya, Bapak Ibu semua di sini, teman-teman juga bisa menerapkan ini bahwa kita itu mempunyai identity terhadap produk yang kita buat gitu. Jadi apakah identity-nya itu mungkin menggunakan mainly adalah satu material ya, misalnya dari singkong. Oke, jadi kita kembangkan semua produk yang mungkin kita buat dari singkong gitu ya misalnya. Kalau saya karena saya melihat bahwa batu itu secara mentahnya itu sudah bagus, sudah cantik dan malah mengandung energi yang natural. Jadi saya membuat apa ya? Saya membuat perhiasan itu dengan batu yang masih mentah atau tidak dipoles gitu. Next, Mbak. Nah, jadi berdasarkan pengalaman bahwa kita harus fokus kepada identiti kita, tadi yang produk yang saya bilang bahwa dulunya kita jualan batok kelapa, jualan patung kayu, jualan batik, jualan kerang, jualan ini menjadi lebih fokus kepada apa yang kita bisa dan kita mastering. Ya, yang sebelah kiri itu adalah brand perhiasan kita, Manika. Kalau Bapak Ibu lihat batu-batunya itu unpolished gitu ya, masih mentah tapi sudah cantik atau kelihatan bling-blingnya atau justru kelihatan alaminya gitu. Kalau yang sebelah kanan itu adalah produk home decor yang kita labelin dengan nama Maharani. Next, Mbak. Nah, eh, untuk eh, kami bekerja sama dengan beberapa outlet. Jadi dengan mengikuti pameran Inacraft secara rutin yang kita ikutin dari tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu kita mengikuti Inacraft dan mendapatkan award waktu itu Femina Award dan Inacraft Award di tahun 2016. Akhirnya dari pameran Inacraft yang apa secara rutin kita ikuti itu kita bisa bekerja sama dengan outlet-outlet yang ada di gambar ini. Jadi ada Pendopo, ada Lakon, ada alun-alun mall, terus kemudian ada beberapa kafe yang kita ini kan kita ajak bekerja sama gitu. Terus kemudian next Mbak. Nah, selanjutnya adalah eh, bagaimana kita menjadi fair trade atau bagaimana saya mempunyai sertifikasi fair trade ini ya. Saya juga maklum bahwa untuk mempelajari sustainability, fair trade itu waktunya nggak bisa singkat gitu ya, karena kami pun saya mengikuti Fair Trade Finance Program dari CBI lagi itu di tahun 2015 dan kita baru menjadi sertifikat Fair Trade itu di tahun 2017. Butuh waktu
1,5 tahun untuk bisa mengerti, mulai mempersiapkan dokumennya, mulai mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tapi ini berbuah hasil karena salah satu customer yang kita temui di pameran itu, dia hanya bekerja sama dengan perusahaan yang sudah fair trade gitu. Jadi waktu itu kita belum fair trade, tapi kita bilang bahwa kita akan komit untuk menjadi uh, certified fair trade gitu. Next, Mbak. Salah satunya kan adalah prinsip transparansi ya. Jadi kita mengajak juga si customer untuk berkunjung ke tempat perajin ya. Kita pada saat itu nggak banyak kemungkinan untuk di bypass dan pengrajin yang sudah kita kerjasama itu sudah eh, lebih dari 20 tahun. Jadi mereka tetap setia. Nah, ini beberapa produk yang saya record yang ini ditampilkan di website customer. Bisa next, Mas? Jadi Bapak Ibu juga kalau ekspor bisa ini ya, sambil merecord juga di website buyer atau di tokonya buyer gitu untuk menjadi portfolio kita. Ini adalah doorknobs atau handle laci atau handle pintu yang dibuat dari batu-batuan Indonesia ya. Next. Ini juga mangkok onyx yang di atas sebelah kanan itu adalah dari saya. Terus kemudian poster yang hitam eh, di kotak yang ketiga itu juga adalah dari kami. Ya, next, Mbak. Nah, ini eh, salah satu buyer yang membuat kita menjadi fair trade. Yang tadi saya sampaikan, nama brandnya adalah Nusa Amsterdam. Ya, tentunya kalau saat ini saya sharing dan dikatakan sukses itu tentunya bukan jalan yang mulus ya, hanya mungkin lebih dulu dari Bapak Ibu, jadi sudah lebih dulu punya pengalaman sehingga bisa cerita bagaimana perjalanannya. Tapi Nusa ini pernah meninggalkan kita dalam keadaan bangkrut dan kita tidak dibayar waktu itu dua invoice gitu ya. Tapi em, kemudian mereka dibeli brandnya itu oleh orang Rusia, terus kemudian menawarkan kita untuk kerjasama. Ya kita mau juga untuk kembali kerjasama dengan mereka karena kita udah punya pengrajin-pengrajinnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita ekspor itu selalu konotasinya adalah kontainer kalau yang besar gitu ya. Tapi seperti Bapak Ibu lihat yang kita ekspor dalam hal ini itu adalah kancing. Kancing yang diameternya hanya 12 mili, 1,2 senti. Seperti yang Bapak Ibu lihat yang tengah, yang biru itu dari Krang Abalon, itu kita yang buat. Dan itu pasti nggak satu kontainer ya. Kita kirimnya hanya satu box gitu ya, dan di pick up oleh DHL atau FedEx biasanya dari itu. Tapi ini biasanya secara rutin dan yang perlu itu adalah rutin order yang kita bisa dapatkan dari customer. Bagaimana caranya adalah juga dengan melayani dan mengikuti apa yang mereka mau, ya, bukan apa yang kita mau. Next, Mbak. Nah, ini adalah visit Nusa. Kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri atas itu adalah saya pada saat pameran pertama di Jerman tahun 2013. Waktu itu ketemunya di bulan Januari atau Februari awal ya. Terus kemudian mereka eh, mau mengunjungi kita di bulan April. Dan kemudian setelah merchandisernya mengunjungi kita, kemudian bosnya juga datang lagi di bulan Juni. Ya, itu adalah saat kita meeting pertama dengan Nusa. Terus kemudian kita juga ajak mereka ke tempat perajin yang di tengah itu, yang di tengah bawah itu, dan semuanya happy ya, mencoba masing-masing komitmen karena kita tahu siapa yang disuplai, kita tahu apa yang mereka minta, apa yang menjadi kualifikasi mereka gitu ya. Karena kancing itu juga di drop test
Jadi jangan nanti setelah dijatuhkan atau jatuh dia terus copot kancingnya. Jadi itu yang mereka nggak mau gitu ya. Jadi kita juga mengalami drop test. Next. Nah, berikutnya dari kita menjadi fair trade, terus kemudian kita juga berkumpul dengan satu asosiasi yang namanya BEDO, Business Export Development Organisasi. Di situ mereka mengajarkan bagaimana kita sebagai perajin itu juga mempunyai kepedulian terhadap sosial dan lingkungan gitu ya. Salah satunya adalah di sini sosial kita diajak untuk bekerja sama dengan beberapa disabilitas. Next, Mbak. Salah satu yang kita ajak kerjasama waktu itu adalah Revin ya. Revin ini sampai umur 22 dia normal, tapi satu hari ketika dia bangun, dia bilang matanya seperti eh, berembun gitu, seperti berembun dan melihat sesuatu tuh jadi nggak jelas gitu. Nah itu dia sebenarnya waktu itu sangat frustasi bagaimana dia bisa bekerja normal dan kembali normal lainnya. Kemudian dia menemukan Suarez, waktu itu nama organisasinya, dan mereka mengajarkan bagaimana seorang netra atau yang tidak bisa melihat itu eh, tetap bisa bekerja dan menjalani hari-harinya seperti orang normal gitu. Jadi setelah mereka juga diberikan pelatihan mengenai copywriting, terus mengenai konten sosial media gitu, mereka diberikan kesempatan untuk magang waktu itu di Maharani selama 3 bulan. Eh, Revin membuatkan konten untuk website Maharani Craft. Kalau Bapak Ibu lihat di Maharani Craft websitenya itu ada beberapa konten atau blog itu Revin yang membuatkan. Next. Jadi ini satu pengalaman yang sangat berguna juga untuk kami. Ternyata cara berkomunikasinya juga kita dengan WhatsApp karena nanti mereka punya apps yang menerjemahkan teks menjadi suara sehingga mereka bisa paham gitu ya. Semuanya berjalan seperti normal gitu. Jadi kita sangat senang mendapat kesempatan ini karena untuk kita juga suatu pengalaman baru untuk bekerja sama dengan mereka dan meyakinkan kita bahwa kita bisa bekerja sama dengan mereka. Next, Mbak. Setelah dengan Suara tadi ada satu program lagi yang namanya DOP ya. Ini juga next, Mbak. Ini juga kita bekerja sama dengan dua disabilitas waktu itu. Kalau dilihat di sini ada sebelah kanan ada Gracia itu yang netra dan ada Farhandi itu dia yang mempunyai kelemahan mental gitu. Jadi mungkin sulit fokus atau kalau sudah fokus dia nggak mau diganggu seperti itu. Nah, kita waktu itu diberi kesempatan juga untuk magang bersama dengan Gracia dan Farhandi. Mereka berdua membuatkan konten untuk Instagram Manika waktu itu. Jadi setelah mereka diajarkan bagaimana membuat konten, kemudian Gracia sebagai yang mengarahkan dan mungkin membuatkan caption, Farhandi yang bertugas untuk mencarikan image apa yang mau kita posting di sosial media. Next, Mbak. Komunikasinya juga seperti yang tadi kita melalui WhatsApp group bertiga berempat dengan Mbak Indri dan mengkomunikasikan masing-masing. Kalau ada pertanyaan juga silakan di situ. Jadi ini apa ya menguatkan kita bahwa ternyata kita juga bisa bekerja sama dengan mereka dan untuk mereka juga ternyata bisa bekerja seperti normal. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga untuk saya apa menjadi UMKM yang juga peduli dengan sosial ya. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini memberi mereka kesempatan untuk magang di tempat kita. Next, Mbak.
Ini ada beberapa result apa namanya postingan Farhandi dan Gracia di Instagram kami di Manika waktu itu di tahun 2020 ya, 2021 mungkin waktu ada G20 ke Bali ya. Jadi salah satunya adalah cerita mengenai bahwa Manika menjadi salah satu official merchandise waktu itu di acara G20. Sampai sini dulu, mungkin kita kasih kesempatan kalau ada yang bertanya, atau mungkin saya ada yang kelewatan belum sharing, yang mungkin bisa ditanyakan dalam kesempatan ini, silakan. Kalau nggak ada, mungkin Mbak Agustina bisa tanya tanya ke saya apa yang belum saya jelaskan. Tapi kira-kira perjalanannya seperti itu. Tentunya nggak mulus seperti saya cerita hari ini ya. Pasti ada sedihnya juga, terutama waktu tadi saya ceritakan 2017 kita ditinggal bangkrut pada saat mau lebaran seperti ini, semua orang butuh uang dan kita nggak dibayar dan mereka nggak jawab email seperti itu. Tapi ya bersama dengan waktu kita informasikan kepada teman-teman dan perajin yang mana situasi kita dalam keadaan seperti ini. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya silakan mengajukan pertanyaan ya. Dan juga bisa misalnya ingin mencari pengalamannya apa gitu ya. Mungkin masih bisa disaringkan oleh Mbak Irin yang tadi terlewat, bisa melalui chat ataupun dengan raise hand. Silahkan. Kalau raise hand diharapkan bisa off cam, tetapi kalau dengan chat langsung saja dituliskan di chat. Iya, tadi yang nggak belum saya ceritakan itu adalah beberapa pameran yang sempat saya ikuti sih, Mbak Agustina. Jadi saya pikir kalau kita jadi UMKM itu harus aktif ya untuk berpartisipasi. Jadi pantengin Instagram kementerian atau dinas atau apa kira-kira Exim Bank mungkin yang memberikan beberapa peluang untuk kita bisa mengikuti pelatihan atau pameran secara gratis ya. Tentunya kalau menjadi salah satu peserta pelatihan itu ada kurasi dan sebagainya, nantinya dari situ kita akan tahu ya, oh kita nggak lolos, oh kita nggak punya ini, oh kalau diminta ini ternyata kita nggak siap karena biasanya waktu untuk apply ikut pameran dan sebagainya itu waktunya nggak banyak, jadi nggak mungkin kita menyiapkan produk baru dalam waktu 1 bulan, besok mau berangkat pameran terus hari ini produknya masih coba-coba gitu ya. Jadi resepnya adalah kita selalu punya inovasi baru ya, tanpa menunggu harus ada seasonnya atau trennya gitu ya. Karena kita dalam develop produk itu selalu membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama untuk mencoba dan melihat mana yang pas, terus kemudian untuk mendapatkan harga yang pas gitu. Jadi kita kalau sudah mantap dengan produk yang existing, kita harus selalu cari inovasi yang lain gitu. Jadi kita kalau Nah, ini pameran cukup selalu menarik ya membawa disampaikan Mbak Irin. Nah, iya. pertama kali pameran yang tadi kan yang di Vietnam ya. Tapi sebelumnya yang skala nasional yang besar itu tahun berapa ya Mbak? Eventnya Nah, yang pertama. waktu itu langsung pertama pameran langsung yang Vietnam itu, belum yang skala nasional karena nggak pernah mengikuti gitu. Kebetulan Bapak itu sudah mempunyai partner ya untuk ekspor, jadi kita punya istilahnya partner buying agent ya, sehingga kita tuh nggak pameran tapi selalu mendapatkan permintaan gitu dari pihak buyer. Jadi waktu itu juga surprise sekali di kesempatan pertama pamerannya langsung ke Vietnam gitu, di Asia dulu gitu ya. Tapi waktu itu memang di-arrange dengan sangat baik oleh organisernya sehingga kita hanya disuruh buka boxnya terus mengeluarkan barangnya. Nah, nanti ada tim yang menata gitu.
Nah, ini menata waktu pameran ini menarik juga, Mbak Agustin. Karena biasanya kita selalu mau bawa semua yang ada di rumah, selalu mau dibawa ke pameran gitu ya. Sehingga kalau di pameran tuh nggak tahu ngedisplaynya udah kayak di swalayan aja gitu ya, semua jejer-jejer gitu, biar kelihatan banyak ya. Tapi kalau misalnya kita jual produknya itu untuk yang pasar menengah atau menengah ke atas ya, display yang seperti swalayan atau seperti di pasar itu menjadi kurang menarik gitu, atau tidak bisa terlihat agak mewah gitu karena uh, ngedisplaynya aja seperti ini gitu ya, seperti hanya dijejer-jejer itu. Jadi alat display, terus kemudian apa company profile atau flyer itu harus kita siapkan sih, kartu nama dan sebagainya itu harus selalu punya. Kalau habis cepet ini lagi print lagi gitu ya, karena kita nggak pernah tahu, mungkin satu minggu minggu depan tiba-tiba ditelepon gitu ya, terus ditanyain itu udah nggak sempet ngapa-ngapain lagi. Iya, betul Mbak Iren. Karena memang teman-teman di UMKM itu kan padat sekali ya kegiatannya. Jadi kalau tidak kita buat jadwal, misalnya tadi untuk segala sesuatu yang terkait dengan branding kita, itu pasti nanti akan tertinggal ya. Jadi bisa jadi mungkin ada company profile, ada katalog, tapi mungkin tidak representatif ya, karena saking buru-burunya. Nah ini Saking buru-buru, ya betul. Iya, print itu seadanya gitu, ya terus itu. dijepret gitu. Aduh. Nah ini yang apa ya, satu pelajaran yang berharga ya juga yang nanti penting karena apa, selain katalog digital kita juga harus mempersiapkan yang dalam bentuk uh, hard Hard copy-nya copy, ya betul. ini. Oke, tadi ada yang menarik ya Mbak karena bisa langsung pameran tadi di Asia ya. Berarti saran dari Mbak Irin ya, kalau untuk teman-teman UMKM nih misalnya yang dia produksinya sudah mencukupi gitu ya, sebaiknya tergabung nggak ke dalam asosiasi atau belajar tentang kelas ekspor? Silahkan Mbak Iren, karena ini juga hal penting ya untuk kita di UMKM. Oh iya, oke. Nah, ini hal yang penting ya. Kalau kita pun pada saat belum siap ekspor gitu ya, belum siap nih secara kapasitasnya, belum mumpuni misalnya ya, belum punya mesin atau belum punya pasukan yang bisa bikin produksi seberapa banyak gitu ya. Tapi untuk mengikuti kelas ekspor ikut aja dulu gitu. Karena untuk kelas ekspor pun kan kita memahami misalnya bikin invoice atau bikin packing list itu gimana caranya, packagingnya nanti kalau ekspor itu gimana, apa ya di plastik resek kan enggak gitu ya Mbak Agustina ya. Jadi eh, boxnya nanti ada ukurannya berapa atau nanti seberapa isinya. Nah itu jadi kita bisa mempersiapkan gitu ya dengan kita bergabung ke kelas ekspor, kita bisa mempersiapkan kira-kira apa yang harus kita siapkan pada saat nantinya kalau kita mendapatkan order secara ekspor gitu. Kalau HS number dan sebagainya itu kan bisa kita cicil ya mulai dari sekarang gitu ya. Kira-kira apa aja yang harus kita siapkan, apa yang menjadi persyaratan di negara tujuan. Oh, harus sertifikasi ini ya. Itu kan tidak dalam waktu sehari semalam atau seminggu ya, mungkin bahkan berbulan-bulan orang menyiapkan untuk BPOM, untuk dapat HACCP, HACCP misalnya gitu. Itu kan butuh proses sehingga semakin awal kita mengerti, kita akan berkembang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, oke kita harus bikin pabrik baru. Nah, pabrik barunya nih yang seperti apa, jalannya, aliran produk produksi itu harus sesuai. Jadi yang depan bagian apa, yang belakang bagian packing, gudang ini jadi satu supaya nggak bolak-balik misalnya gitu. Itu seawal mungkin kalau memang bisa dipelajari itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sehingga kita tahu berkembangnya ke arah yang mana gitu. Baik, terima kasih Mbak Iren karena ini juga menjadi penyemangat juga untuk teman-teman UMKM ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mustafa Food gitu ya. Ada tips ampuh nggak Mbak Irin untuk menjaga semangat kita tetap menyala dalam mengawal usaha dan produk kita ketika dalam keadaan market lesu
kita sudah all out di produksi, inovasi branding, tapi respon dan daya beli masyarakat masih lesu juga. Bagaimana menjaga apinya, Mbak Iren? Nah, Silakan. itu tadi yang ditanyain adalah api semangat kita ya. Ya. Iya. Jadi memang biasanya kalau market itu lesu atau misalnya istilahnya penjualan nggak apa ya, alirannya atau permintaannya nggak sebanyak yang kita targetkan gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah saatnya balik lagi kita ke pembenahan internal kalau memang ada yang harus dibenahi ya. Dan biasanya selalu ada aja yang harus kita benahi. Apakah dia cash flow produksinya, aliran produksinya, jadi flow produksinya. Bagaimana flow produksi ini dengan sedikit-dikitnya orang, misalnya ya, itu kita bisa memproduksi dengan kapasitas yang sama. Ya, artinya kalau orangnya 3 dengan orangnya 5, selama kita bisa gaji nggak apa-apa. Tapi kalau market agak sepi, kita harus dengan 3 orang, itu bagaimana caranya adalah kita harus banyak mendelegasikan, terus kemudian banyak memberikan pelatihan atau apa namanya, menurunkan atau mentransfer knowledge ya yang kita miliki kepada staff atau kepada tim kita, sehingga pada saat kita nggak ada di kantor atau kita nggak ada di tempat produksi, mereka tetap bisa berproduksi dan itu konsisten gitu. Kalau tadi bagaimana menjaga apinya supaya kita tetap semangat, yang saya sampaikan adalah eh, punya kesempatan kalau agak sepi, kita mempunyai kesempatan untuk memikirkan strategi marketing apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh pasar. Misalnya, mungkin selama ini kita jual produknya itu nggak pernah bikin bundling produk atau nggak pernah bikin kerjasama dengan orang yang bikin hampers. Nah, sekarang dong kita harus lihat tetangga kiri kanan teman yang sekiranya bisa kita ajak kerjasama untuk bikin hampers. Jadi misalnya ada teman yang punya keranjang rotan, kita yang ngisi, terus kemudian juga kita gabung dengan beberapa produk lainnya. Jadilah mungkin kemasan hampers Lebaran yang kita jualnya sama-sama, nggak hanya saya, tapi bisa bertiga ya, masing-masing yang jual keranjang juga masarin, yang jual snack lain juga masarin, kita juga masarin. Dengan demikian orang lebih banyak mengetahui mengenai produk kita dan lebih banyak segmen market yang akan kita capai. Salah satunya gitu ya. Tapi kalau memang bisa sekalian yang lain mengembangin produk, terus mungkin kemasannya dibuat lebih kecil, lebih ekonomis atau apa gitu. Ya. Oke, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mustafa Food ya, Mbak. Oh, Mbak Ira ini, Mbak Ira kan sudah bagus ya perkembangannya. Jadi seperti itu ya. Memang ekspor itu salah satu cara juga untuk memperluas pemasaran. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Surabaya. Bagaimana cara bekerja sama dengan Maharani Craft? Nah, ini mungkin syarat dan ketentuannya. Silakan Mbak Ira. Nah, kalau bagaimana bekerja sama dengan Maharani Craft, coba dilihat lagi kebutuhan Maharani Craft itu apa ya yang Pak Rudi bisa tawarkan atau bisa tawarkan untuk kerjasamanya gitu ya. Karena mungkin kalau saya saat ini kan kemarin taunya produknya Pak Rudi adalah panganan olahan ya, yang which is itu kan mewakili UKM-nya pada saat itu gitu ya. Tapi kalau di lainnya mungkin bisa dilihat kebutuhan Maharani apa sehingga mungkin ada servis atau ada produk yang bisa dikerjasamakan gitu Pak Rudi. Jadi memang kita tuh kadang-kadang harus memposisikan tempat kita di customer atau di sebagai mitra ya. Kita tuh inginnya mitra itu diperlakukan seperti apa gitu supaya lebih servisnya tuh nggak hanya servis biasa-biasa aja, nggak hanya servis bagus, tapi servisnya tuh excellent gitu. Itu kira-kira Mbak Agustina. Oke, semoga Pak Rudi dengan dampingannya bisa ya nanti kebutuhannya apa disesuaikan dengan yang ada di Maharani Craft. Oke. Halo Bu. Ya, Bentar, silakan Bu. Pak Rudi. Ya, selamat sore Bu Selamat sore. Irin. Saya selalu iya. Jadi gini Bu, mungkin sekitar sebulan lalu itu kan saya kebetulan
salah satu anggota untuk kurasi produk-produk UMKM binaannya Bank Indonesia. Jadi Ya. produknya itu bukan hanya F&B, tetapi ada kerajinan fashion, kain, dan sebagainya. Nah, yang saya berkomunikasi beberapa teman UMKM itu ada, menurut saya itu bagus karena dia membuat ini ya, aksesoris ya, itu dari batu alam, terus dicampur dengan apa ya, perak atau perak ya, mungkin perak gitu loh. Saya lihat kok bagus itu. Nah, kira-kira eh, bisa nggak ya? Kan kebanyakan teman-teman UKM itu kan terkait dengan pasar ya, Bu ya. Pasar. Nah, Ya. kebetulan kan saya juga kenal Bu Irin. Nah, saya sih tidak berjanji kepada mereka, tetapi kalau berkenan, karena saya punya datanya, Bu. Nah, nanti mungkin saya bisa kirim ke Bu Irin. Bu, kira-kira bisa nggak dengan produk semacam ini? Kemudian nanti Ibu lihat dulu. Itu maksud saya, Bu. Iya, nanti Pak Rudi share aja foto-foto produknya seperti apa. Mungkin saya juga bisa bantu untuk segmen marketnya, approach-nya seperti apa atau kemana gitu ya. Mungkin ada outlet di beberapa kota yang mungkin bisa di-approach misalnya gitu. Atau ada program-program dari tempat lain yang mungkin bisa cocok untuk UKM yang fashion atau yang ingin dibantu oleh Pak Rudi. Ya. Gitu ya Pak, kira-kira ya. Oke, kasih. Terima Ya, kasih terima kembali kasih Pak. Pak Rudi, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari mentor kami juga, Pak Samsi. Bagaimana mengetahui ketertarikan calon konsumen atau calon buyer terhadap suatu produk craft tertentu? Karena varian harga yang juga cukup tinggi untuk beberapa produk craft, agar produk craft kita bisa sesuai dengan minat calon buyer atau calon konsumen kita. Silahkan, Mbak Ira. Wah ya, terima kasih sekali pertanyaannya Pak Samsi. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Eh, oh ya, maaf. Menjadi sesuatu yang menarik bagaimana kita tahu tren ya. Karena kalau di home decor itu biasanya memang apa yang mereka beli atau apa yang mereka kurasi saat sekarang ini ya, nantinya itu baru akan muncul di koleksi mungkin 2026 ya, which is masih tahun depan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus research ya, research sendiri gitu. Biasanya kalau mau riset sendiri, biasanya kita menunjuknya ke Pinterest. Pinterest itu untuk tren home decor 2026. Mungkin ya, ada yang boho, ada yang rotan, ada yang kayu, ada yang ini tinggal diserap kira-kira di mana yang kita itu memang kuat gitu ya. Nah, kemudian mengenai segmen market, kualitas, dan harga gitu. Ini memang sangat beragam. Jadi memang ada yang marketnya mid low, jadi kira-kira kalau kita ngomong piring kayu, itu kita bisa melihat atau meraba kehalusannya itu, ya, tingkat kehalusannya. Jadi tingkat kertas amplas yang digunakan itu sampai seberapa. Atau dia yang fine banget berarti dia akan mengkilat gitu ya, mungkin mengkilat kelihatan bersih. Nah, untuk market yang biasa-biasa aja dia akan oke, halus, tapi kita bisa merasakan bahwa ini halusnya masih bisa lebih halus lagi gitu ya. Mungkin memang dia biasa membuat seperti itu karena dengan kualitas seperti itu aja dia udah bisa jual ya. Tapi ada market yang menuntut kita untuk kehalusan atau penggunaan amplasnya itu udah mungkin amplas 1000 berapa gitu ya. Untuk dia supaya lebih halus atau justru malah di coating dengan coating yang eh, sesuai dengan makanan yang istilahnya itu tidak merusak gitu ya, yang food grade istilahnya, em, yang aman untuk makanan, itu juga bisa menjadi satu apa ya, level kualitas gitu. Ada level kualitasnya. Jadi ini memang kembali lagi
ke masing-masing produsen atau masing-masing UMKM, kita mau nyasarnya di market yang mana, harga berapa, gitu ya. Saya juga barusan ini mendapat visit dari satu buyer yang memang dia supply-nya ke market yang mid low ya. Sebenarnya market dia itu nggak low, tapi dia selalu mencari barang yang murah banget gitu ya. Karena margin dia atau ya cara dia memberikan harga wholesale itu adalah 4 kali harga dari kita gitu. Kalau 4 kali harga dari kita itu sudah pasti agak mahal jatuhnya. Biasanya apakah dia kali 2,5, apakah dia kali 3. Biasanya batasnya seperti itu. Tapi kalau dia kali 4, berarti dia harus cari barang yang murah banget supaya dia bisa jual di sana. Nah, balik lagi ke kita gitu. Kita mau supply-nya itu ke pasar yang mana yang cocok dengan kita. Jadi kalau misalnya saya juga sering gitu ya, bayarnya kok nggak noleh, nggak beli, atau nggak lihat ya. Kadang-kadang kalau di business matching, mungkin Bapak Ibu tahu, business matching kita lihat dulu acaranya. Produknya apa yang dicari? Kria, makanan, atau fashion. Nah, kita tuh berada di mana ya? Kalau acaranya udah cari yang makanan, saya pasti nggak ikut gitu. Karena saya nggak di market situ ya, meskipun saya punya banyak sekali teman-teman yang jual makanan. Tapi dalam mencari pasar itu kalau di pameran juga gitu. Kalau pameran TEI, Trade Expo Indonesia, kebetulan dia multi produk ya. Jadi produknya bisa macam-macam. Satu booth juga bisa membawa macam-macam produk. Tapi kalau misalnya di Furniture Expo ya, nah, Furniture Expo produk makanan itu mungkin hanya untuk display atau nggak cocok untuk di situ. Kalau cari customer ya, karena customer yang datang akan membeli furniture, bukan membeli makanan misalnya gitu. Jadi yang seperti itu kita udah harus bisa mensortir sekarang. Jadi kalau ada acara undangan itu dilihat lagi. Ini untuk apa? Ini komoditi, panganan olahan, atau ini untuk ibu atau bukan? Ya, kalau misalnya nggak ditoleh, nggak kepilih, nggak lolos kurasi, nggak usah sedih. Ya, mungkin itu memang bukan market kita. Jadi dari pihak organizer biasanya yang menyeleksi gitu ya, yang mereka yang menyeleksi ini cocok atau enggak. Misalnya ke pasar Korea, pasar Jepang, pasar Malaysia, itu pasti lidahnya beda gitu. Jadi mungkin dari organizernya yang akan memilih mana yang kira-kira cocok ya. Kalau enggak kepilih, nggak usah sedih ya. Berarti itu bukan market kita. Cari lagi yang lain gitu. Baik, tetap bersemangat ya dan melihat segmen buyer kita. Jadi kita nanti akan menyesuaikan barangnya kelasnya ada di mana seperti yang Mbak Irin sampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Martini. Beliau aktif di FNB ya. Menurut Ibu Irin, apakah sebaiknya produk teman-teman UMKM menguasai pasar nasional terlebih dahulu sebelum ekspor, terutama untuk sektor pangan? Berbeda ya dengan sektor craft yang notabene memang untuk art atau seni itu lebih dihargai di luar. Silakan Mbak Irin. Ya, makasih Bu Sri tentang pertanyaannya. Ya, tapi kalau menguasai pasar nasional dulu itu nggak menjadi satu keharusan atau tidak menjadikan langkah kita untuk belajar ekspor itu menjadi surut gitu ya, atau menawarkan ke pasar ekspor menjadi surut gitu, enggak juga gitu. Jadi kalau memang sudah mantap di pasar yang lokal, provinsi, nasional ya, terutama apakah kita sudah berada di marketplace yang mudah ditemukan misalnya. Terus kemudian kita banyak ikut-ikut pameran nasional supaya orang dari luar provinsi tahu tentang produk kita. Itu sangat bagus langkahnya. Jadi memang kalau bisa apa ya, menguasai pasar nasional bagus gitu ya. Tapi menguasai pasar nasional ada 33 provinsi juga ya. Jadi yang mana kadang-kadang lidahnya itu juga nggak selalu cocok gitu. Jadi kalau eh,
apa namanya, nanti salah satunya belajar dari Mbak Ira ini karena dia jauh di sana, akhirnya jualan bumbu betutu gitu kan ya buat orang-orang sekitarnya yang kangen sama betutu Bali tapi nggak repot dan nggak sempet gitu ya. Jadi tinggal beli bumbunya udah bisa masak sendiri. Nah itu masak sendiri ini juga jadi salah satu apa sesuatu yang bagus lagi. Kalau dulu kan kita lihat Mbak Ira jualan dengan ayamnya ya, dengan mungkin lebih sulit kalau mensuplai frozen dan sebagainya, mungkin lebih baik jual bumbu. Nah itu menjadi salah satu inovasi yang bagus juga kan. Mungkin kalau bumbu pasta mau beralih ke bumbu powder misalnya, nah itu kan bisa juga. Jadi seperti itu ya. Nggak selalu Bu Sri harus menunggu. Nanti kalau Bu Sri menunggu menguasai pasar nasional, nggak ekspor-ekspor nanti. Karena untuk ekspor sendiri itu juga membutuhkan waktu ya. Jadi sambil aja. Baik, Bu Sri, semoga Siap, bisa Bu Ren. menjawab ya. Semangat. Oke, Semangat. silakan. Ya. Yang lain raise hand atau melalui chat, silahkan. Oke, kalau belum, eh, ini ya, apa sertifikat untuk Mbak Iren? Kita tampilkan dulu sertifikat untuk Mbak Iren. Nah, dapat sertifikat ya saya. Ada sertifikat dari Terima Aspendo. kasih dari Aspendo. Ya, sambil dipersiapkan dulu, silakan Bu Arya, sambil Oh saya. iya, oke. Mm-mm. Teman-teman yang lain silahkan. Ini mumpung ada Mbak Iren ya, jadi kita didorong bukan hanya pada pasar lokal, nasional, tapi juga didorong untuk ekspor, untuk meluaskan jangkauan pemasaran kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut karena ekspor itu ada kelasnya dan nanti akan dibimbing ya. Salah satu mentornya ini di sini adalah Ibu Iren. Jadi apa yang bisa saya ekspor, produk saya itu apa, kemudian harus memenuhi syarat apa. Oke. Ini sertifikat untuk Mbak, Oke. Terima Mbak kasih. Iren. Oke. Dalam program Ngabuburit Bareng Uni. Uni itu usaha mikro ya, yang diselenggarakan oleh Aspendo, Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia, dengan materi perjalanan sukses Maharani Craft dalam dunia kerajinan. Iya, jadi satu perjalanan sukses itu justru harusnya langkahnya sudah makan asam garam ya. Jadi udah pernah ditinggal rugi, ditinggal bangkrut, udah pernah merugi, udah pernah sepi, udah pernah rame gitu. Jadi udah pernah muter gitu ya siklusnya, siklus usahanya. Makanya ketika kita berada di bawah, atau ketika kita berada di pasar sepi, misalnya ya market sedang sepi, itu biasanya saya manfaatkan untuk kembali lagi ke internal. Kemudian kita harus menyusun rencana. Misalnya sekarang biasanya kan kalau UMKM itu semuanya sendiri ya, Mbak Agustin ya. Jadi dia yang ngawasi produksi, keuangan juga dicatat. Gitu. Kan nggak sempet ya kadang-kadang mempercantik katalog gitu udah nggak sempet karena udah nggak tahu gimana, udah nggak tahu kemana, kapan gitu ya. Nah itu waktu-waktu yang kita manfaatkan ya. Jadi mungkin mumpung marketnya agak sepi, bisa pembenahan internal, banyak aspek marketing dari HRD, dari kerapian legalitas, apakah sudah punya peraturan perusahaan, udah punya apa namanya jalur evakuasi dan lain-lainnya gitu. Itu waktunya kita untuk berbenah gitu ya. Sekarang mumpung ada waktu, nggak terlalu repot jalan keluar, misalnya kita membenahi internal untuk nanti setelah Lebaran, begitu ada misalnya ada business matching, ada pameran dan sebagainya itu kita udah siap gitu ya. Senjata kita udah cantik juga gitu, marketing katalognya udah cantik, company profile-nya juga udah yang sustainable gitu ya. Jadi kita tinggal maju, nggak khawatir lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau apapun keadaan atau kondisinya itu bisa kita pergunakan dan tetap tadi dijaga semangatnya. Jadi untuk lebih meningkatkan usaha kita. Oke, yang lain silahkan pertanyaannya. Mungkin bisa ini Mbak Irin, mohon izin. Nah, karena ini teman-teman kan pengen tahu ya workshopnya, bengkelnya kan gitu. Segede apa sih gitu ya. Dengan ya silahkan Mbak Irin, kita
tur ya, tur di Kita mau tur ini ya. Sebentar. workshopnya Mbak Ira Coba, silakan. Ya, coba saya. dengan dengan HP nggak apa-apa Mbak Ira. Iya, dengan HP. Oke. Bu Iren, backgroundnya dihilangkan dulu. Hilangkan dulu ya Pak ya. Ntar nggak bisa ya kalau ada background. Backgroundnya harus dihilangkan dulu, baru bisa Nah, oke. masuk gambarnya. Ya. Nah, cakep. Oke. Jadi kantor saya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah ada tumpukan-tumpukan box ini udah nggak cantik lagi display saya ini. Kemarin ada buyer udah nggak ngedisplay yang cantik, rapi gitu ya. Terus kemudian kalau udah ada box-box ini pertanda-tanda mau perang kalau yang ini karena mau kirim ke Jerman beberapa hari ke depan gitu ya. Kita lagi siap-siap ngumpulin barang dari supplier gitu. Nah, kalau yang sudah pernah ke sini mungkin tahu ya, saya tuh juga ikut apa ya, bukan ikut berbangga sih, tapi saya juga mau bilang bahwa dari gang kecil ini kita bisa ekspor. Jadi kalau ekspor itu nggak harus menunggu punya apa ya, punya gudang yang besar gitu ya. Nah, ini udah kita benahi, kemarin udah kita rapiin karena ada buyer mau datang. Terus ini juga perhiasannya udah kita display seperti ini. Bu Iren coba diwawancara tuh. Staffnya diwawancara. Staffnya Itu diwawancara tanya yang apa, Pak? dia ditanya itu yang di display produk apa. Yang mana Saya koleksi malah kita yang ngilang. baru, Indri? Malah Silakan ngilang staffnya. Mbak Iren, ini kan Nah, bagus ya, kita ada yang di kasih tahu nih ada yang di koleksi kita kaca, yang baru. ada koleksi di kaca ini bagus sekali. Ya. Ini ada koleksi kita yang baru, namanya Sundara Collection. Nah, boleh tunjukin. Ini dia dan kemarin kita launching pertama Sundara Collection di Inakraf. Kita dapat award Dan ya dapat award. untuk Ini produk dia yang ini. produknya. Hmm. Oke. Ini Itu namanya Aditi Transform Ring. Jadi bisa dipakai untuk pendant, bisa dipakai untuk cincin. Nah, Seperti tunjukin itu. kayak gitu kalau untuk Ada cincin. story-nya. Story-nya Terus kemudian adalah kalau pendant, kalau pendant seperti ini, nah, dia kayak mata siwa, simbol siwa. Kalau diperhatikan. Nah, oke, terus begini dia. Kalau jadi cincin begini, tinggal dilipat, ya tinggal dilipat tinggal pakai. gitu. Ada story-nya. Ya kemarin kita dapat Inakraf Award yang kategori metal ya. Nah ini ada beberapa. Keren-keren. Tepuk tangan dong buat Mbak Iren. Menggunakan batu charcoal dari sawah lunto. Siapa yang dari sawah lunto? Ada. Nah ini batunya kita kasih kombinasi metal supaya menjadi lebih cantik dan fungsional. Itu. Nah, kalau tadi Pak, nah ini juga cincinnya juga agak aneh-aneh ya. Cincinnya kok begini ya? Cincinnya kayak pembuka tutup botol. Tapi ya itu semua ada ceritanya dan ini persiapan untuk siapin produk untuk Ivina panjang jalannya. Butuh waktu setahun. Dari sekarang kita udah menyiapkan untuk Inakraf yang tahun depan. Nah, ini koleksi saya sini. Ini yang kemarin yang baru 2025. Kategori metal. Terus kemudian ini ada beberapa. Nah, sebenarnya saya juga mau sampaikan ini menjadi satu challenge ya. Kalau sudah menang award satu, jangan berhenti gitu. Jadi kita harus men-challenge diri kita, next-nya kita mau bikin apa lagi gitu.
Nah, ini saya pasang SDGs di sini. Terus kemudian ada 10 prinsip fair trade. eh, saya pasang di sini juga. Itu Mbak Agustina. Iya, Mbak Iren. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman di sini juga biar terinspirasi ya, Mbak. Karena selalu memikirkan bahwa wah, toko saya, store saya harus keren. Kemudian tempat pembuatan makanan saya itu harus keren. Tetapi unsur-unsur yang mendasar itu terkadang malah dilupakan. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini, apa yang seharusnya kita penuhi itu kita penuhi terlebih dahulu. Jadi bukan hanya pada kulitnya atau tampak luarnya. Karena kadang kan memikir seperti ini ya, wah tempat saya sederhana. Kalau saya dikunjungi, saya ini loh apa kecil hati gitu Mbak. Itu sering sering kita temukan di teman-teman. Padahal sebetulnya mereka produknya bagus gitu. Apa jadi sudah maka dikunjungi ya gitu karena produknya memang sudah cukup layak gitu. Nah, untuk tempat itu kan bertahap ya, jalannya bertahap. Nah, kalau untuk Mbak Iren sendiri apa tadi diceritakan ada di gang kecil seperti itu. Untuk ininya Mbak, transportasinya kesulitan nggak? Nah, kita kalau eh, stuffing container ya, kebetulan tadi seperti saya sampaikan, salah satu komoditi yang kita ekspor itu kan tadi saya ceritakan kancing ya, kancing kecil-kecil yang dia nggak akan sampai satu kontainer. Terus kemudian piring-piring batu yang juga nggak akan sampai satu kontainer isinya piring batu aja enggak gitu. Jadi biasanya kalau yang ini hanya yang customer Jerman ini yang kontainernya ke Bali karena kita harus susun barangnya di situ karena ada juga barang-barang yang nggak pakai box sehingga kita harus nata supaya dia nggak patah dan sebagainya. Itu kita bawa pickup dari pickup ke tempat untuk stuffing kontainer. Jadi di tempat kargo sih ya biasanya. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi kalau memang tempatnya tidak mumpuni, kita bawa dulu ke gudang kargo. Nanti gudang kargo yang kontainer yang masuk ke gudang kargo. Jadi kita sudah selesaikan itu sebelum hari H gitu. Jadi nggak menjadi hambatan ya, nggak menjadikan suatu, duh kok saya nggak punya tempat produksi yang gede, yang gudang seperti yang lainnya. Berangkatnya itu emang dari kecil kok gitu ya. Ini kan Umi ya. Jadi mikro pun juga dari rumah gitu. Jadi tinggal diatur aja yang mana kantor, yang mana rumah misalnya supaya nggak menjadi satu. eh, Tetap terpisah dan tetap profesional mungkin gitu. Juga yang tadi saya tunjukkan alat-alat display dan sebagainya itu bertahap nggak satu kali. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Iren. Jadi apapun bisa disiasati. Nah, ini yang mungkin teman-teman kan apa perlu dibagikan hal-hal sederhana seperti ini, tetapi bisa untuk langkah kita ke depan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Wah, terima kasih sekali Mas Johan diputarkan lagi videonya. Jadi video itu sebenarnya dibuatkan oleh Kemenkop juga ya. Kalau dulu kan Kemenkop dengan UKM jadi satu. Jadi itu dibuatkan oleh Kemenkop ketika eh, kita sudah menjadi official merchandise untuk G20 gitu. Kebetulan mereka syuting di Bali dan ada beberapa UMKM gitu. Salah satunya Maharani yang dibuatkan video oleh mereka. Nah, itu satu keuntungan juga, tapi juga harus harus siap kan Mbak Agustina. Jadi jangan saya misalnya gitu kan ya. Aduh, tempatku gitu ya. Kapan gitu ya? Harus diberesin dulu, dirapiin dulu, disiapin. Jadi kita itu harus melayakkan diri kita, menyiapkan diri kita gitu ya. Kalau lagi nggak repot ya udah bersih-bersih dulu di gudangnya, dirapiin, file-file dirapiin, misalnya gitu. Selalu ada aja yang bisa kita kerjakan. Ya. Luar biasa sekali Mbak Iren. Apa hal-hal sederhana seperti ini ya. Kenapa saya ulang-ulang? Karena teman-teman itu kan selalu mikirnya kan besar gitu ya. Tetapi untuk memulai langkahnya itu perlu kita pecah-pecah gitu. Jadi hal-hal seperti ini jadi bisa langsung kita realisasikan.
Betul, Mbak. Jadi saya tuh juga merasa bahwa eh, support kementerian itu sebenarnya ada ya, ketika kita juga siap dan ketika kita juga bersedia gitu ya. Jadi kalau saya bisa melengkapi, saya tadi mendapatkan dibuatkan video oleh mereka ya, saya juga ngomong apa, gimana, ya pasti itu gupuh atau nervous tuh pasti ada ya, semua orang mengalami gitu ya. Eh, tapi itu menjadi satu, akhirnya kan sampai sekarang saya masih bisa pakai video itu untuk memperkenalkan Maharani secara singkat. Dan ada Bekraf, Kemenparekraf yang biasanya mensupport untuk pameran-pameran. Nanti eh, untuk pelatihan disupport oleh kementerian yang lain lagi. Jadi kayaknya kita mesti rajin deh Mbak Agustina untuk ikut ya cara-cara itu secara aktif berpartisipasi gitu. Ya, betul, Mbak. Apa? Jadi kita bukan hanya memikirkan tadi aja ya jualan, jualan, jualan kan gitu. Tetapi kita juga meningkatkan produk kita dan juga kelayakan diri kita. Itu yang paling terpenting untuk teman-teman UMKM itu ada di sana ya. Karena keluhan ini pemasaran saya kok kurang A, B, C, D, E itu sebetulnya harus kita tilik ke dalam lagi. Dan tadi ya keaktifannya, karena UMKM bukan hanya berjualan tetapi juga menampilkan diri, itu juga bagian penting dari proses branding. Silahkan, Mas Juman. Bu Ari, aku Oh mau iya, nanya sedikit, Mbak. oh silakan. Mbak Iren, produk dari Maharani Craft yang jadi unggulan untuk G20 yang mana ya? Apa produk yang apa? Ada produknya, masih ada produknya nggak? Masih ada stoknya nggak? Coba lihat deh. Aduh, pertanyaan yang bagus. Saya masih menyimpan atau Karena kan, enggak ya? ya kan karena sama kementerian dibuatkan video liputan Maharani Craft. Itu kan sesuatu yang bernilai. Jadi saya penasaran juga produk apa sih yang jadi unggulan dari Maharani Craft untuk G20 di Bali waktu lalu. Nah, itu eh, kalau saya boleh buka rahasia sama teman-teman, ini jumlahnya berapa nih teman-teman di sini ya? 19 orang ya. Jadi hanya 19, 20-an. oh 20-an ya. Tapi ini disiarin di Zoom loh, Mbak. Disiarin di Zoom, di YouTube. Ini disiarkan di YouTube juga loh. Live YouTube. Ribuan orang di luar sana. Jadi yang masuk Zoom 20, tapi yang di YouTube mungkin 20.000. Gitu ya. Jadi 20.000. 20.000. Ini G20-nya udah hilang ini. Jadi sebenarnya waktu itu kan logo G20-nya seperti ini ya. Harus saya kasih alas ini supaya kelihatan. Saya harus coba cari yang ada G20. Nah, produk itu nempel di mana? Nah, Produk itu nempel di mana? Ini pin ya. Ini Oh, pin yang saya pin. jual. Ini pin yang saya jual untuk orang-orang yang lagi meeting G20 ya. Nah, waktu itu kan kita tuh dikurasi oleh Smesco ya. Tapi sebenarnya kita tuh menunggu order sebenarnya. Kita menunggu order dari eh, apa BUMN atau organisasi yang membutuhkan merchandise ya. Tapi sampai hari H itu nggak kunjung datang ordernya. Semua kita yang dikurasi oleh Smesco itu bertanya-tanya dan gimana ini gitu ya, gimana gitu. Akhirnya saya dengan inisiatif sendiri membuat pin itu ya, bertanya kepada pengrajin saya nggak menemukan yang ada ini ada tulisan G20-nya. Itu berinisiatif untuk membuat pin itu dan kemudian menjualnya di beberapa outlet yang menjual G20. Jadi ini seperti ini. Nah, ada lambang G20-nya gitu ya. Ini kemarin saya yang ide untuk udah kita potong aja supaya kita bisa pakai pinnya itu tanpa lambang G20. Tapi ini di kerawangnya ini apa namanya? Bentuk gunungannya ini. Nah, bentuk gunungannya ini digergaji oleh si perajin itu gitu ya. Kita udah nggak ada waktu untuk membuat cetakan dan sebagainya gitu. Ini mereka gergaji manual tangan, tapi untuk membuat 100 pin itu cukup cepat ternyata gitu. Jadi kebetulan kita juga tahu tempat-tempat di mana yang
menjual atau ada diadakannya acara G20, jadi side eventnya G20, jadi kita masukin titip ke toko-toko itu untuk dijualkan gitu. Nah, waktu itu karena wartawan itu juga sulit untuk capai ke dalam Nusa Dua area G20 itu kan ya, susah banget. Mereka mungkin harus punya license tertentu. Akhirnya mereka cari berita di area-area Bali gitu kan. Nah, waktu itu karena kita adalah salah satu merchandise official merchandise G20, mereka datanglah ke tempat kita gitu. Padahal sebenarnya kita nggak dapat order itu dari G20. Tapi kita dengan inisiatif sendiri membuat itu gitu. Tapi exposure-nya udah kemana-mana karena yang kesini udah banyak, yang interview juga banyak waktu itu. Gitu. Tapi ya itu tadi, kita harus siap kan berarti gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.